sebelum kita mulai tutorialnya, alangkah baiknya yang belum subscribe dulu ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi ke channel aku. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang kompetensi Pranata Komputer tentang audit TI. 21. Dalam teknik analisis bisnis yang termasuk kekuatan dalam atribut SWOT adalah A. Apa yang bisa diperbaiki? Apa yang dilakukan dengan buruk? B. Hambatan apa yang dihadapi organisasi? C. Kesempatan bagus apa yang dihadapi organisasi? D. Apa kelebihannya? Apa yang saat ini dilakukan dengan baik? Jawaban D. Apa kelebihannya? Apa yang saat ini dilakukan dengan baik? 52. Berikut aspek tahap yang perlu dievaluasi dari pengembangan sistem informasi kecuali. A. Problem definition. B. Testing definition. C. Management of the change process. D. Entry and feasibility assessment. Jawaban B. Testing definition. 53. Berikut aspek yang perlu dievaluasi dari pengembangan sistem informasi kecuali. A. Formulation of strategic requirements. B. Information processing systems design. C. Organizational and job design. D. Prototyping model. Jawaban D. Prototyping model. 54. Pengendalian lingkungan meliputi A. Komponen komputer. B. Software. C. Hardware. D. Kebijakan keamanan SI. Jawaban D. Kebijakan keamanan SI. 55. Berikut yang masuk ke dalam Entry and Feasibility Assessment adalah A. Latar belakang permasalahan dan peluang yang digunakan untuk mengembangkan SI harus jelas dan dikonstruksi dengan tepat. B. Tujuan tahap ini adalah untuk mendapatkan komitmen untuk melakukan perubahan dan mengevaluasi apakah penyelesaian masalah dengan metode cost-effective dapat membuat problem teridentifikasi. C. Sistem baru yang diusulkan lazimnya menggantikan sistem yang sudah ada, suatu sistem yang masih manual atau sistem berbasis komputer yang perlu diperbaharui. D. Indikator keberhasilan manajemen of change misalnya adalah terjadinya perubahan, implementasi yang mungkin berdampak pada cara kerja atau struktur organisasi, tidak menimbulkan gejolak atau ketidakpuasan staf. Jawaban B. Tujuan tahap ini adalah untuk mendapatkan komitmen untuk melakukan perubahan dan mengevaluasi apakah penyelesaian masalah dengan metode cost-effective dapat membuat problem teridentifikasi. 56. Berikut adalah peranan auditor kecuali. A. Menciptakan lingkungan yang kondusif, baik, disiplin taat aturan, kegiatan-kegiatan terdokumentasi, yang pada akhirnya akan menjamin keyakinan efektivitas dan efisiensi sistem. B. Perusahaan perlu menetapkan standar metodologi dan dokumentasi dan mendorong agar sistem aplikasi dibangun dengan ketaatan prosedur sejak mulai dari langkah yang paling awal. C. Dari sudut pandang audit, pengembangan dan dokumentasi sistem sangat penting untuk mendapat perhatian. Perlu mekanisme kontrol dan audit diharapkan dapat menjaga compliance terhadap prosedur. D. Pada organisasi besar selalu ada auditor atau quality assurance member dalam struktur systems development team. Jawaban A. Menciptakan lingkungan yang kondusif, baik, disiplin taat aturan, kegiatan-kegiatan terdokumentasi, yang pada akhirnya akan menjamin keyakinan efektivitas dan efisiensi sistem. 57. Berikut yang masuk ke dalam Information Processing Systems Design adalah A. Dari sisi efektivitas sistem maka Kia harus mengajukan pertimbangan apakah desain yang dibuat telah memenuhi kebutuhan seperti yang diinginkan para stakeholder. B. Formulasi tujuan atau alasan mengapa dikembangkan sistem dan kaitannya dengan manfaat jangka pendek atau jangka panjang. Tujuan harus dirumuskan secara jelas. C. Pencapaian tujuan strategis dapat mengakibatkan terjadinya perubahan struktur organisasi dan tugas pada organisasi tersebut. D. Untuk memenuhi kebutuhan SI aplikasi suatu organisasi, pilihannya adalah membeli software dan merancang sendiri. Jawaban A. Dari sisi efektivitas sistem maka Kia harus mengajukan pertimbangan apakah desain yang dibuat telah memenuhi kebutuhan seperti yang diinginkan para stakeholder. 58 di bawah ini manakah yang bukan tahapan dari pengembangan SI? A. Planning. B. Maintenance. C. Use phase. D. Strategi. Jawaban B. Maintenance.
59 berikut termasuk bagian dari maintenance sistem kecuali A. Memutakhirkan dan menyempurnakan sistem. B. Menyiapkan usulan reengineering bila diperlukan. C. Melakukan perbaikan. D. Menyiapkan fasilitas fisik. Jawaban D. Menyiapkan fasilitas fisik. 60 berikut yang masuk ke dalam formulation of strategic requirements adalah A. Formulasi tujuan atau alasan mengapa dikembangkan sistem dan kaitannya dengan manfaat jangka pendek atau jangka panjang. Tujuan harus dirumuskan secara jelas. B. Untuk memenuhi kebutuhan si aplikasi suatu organisasi, pilihannya adalah membeli software dan merancang sendiri. C. Dari sisi efektivitas sistem maka Kia harus mengajukan pertimbangan apakah desain yang dibuat telah memenuhi kebutuhan seperti yang diinginkan para stakeholder. D. Pencapaian tujuan strategis dapat mengakibatkan terjadinya perubahan struktur organisasi dan tugas pada organisasi tersebut. Jawaban A. Formulasi tujuan atau alasan mengapa dikembangkan sistem dan kaitannya dengan manfaat jangka pendek atau jangka panjang. Tujuan harus dirumuskan secara jelas.